Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Pak Dr. Amin Liu Abdullah sebagai Menteri pada Kantor Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Brunei Darussalam. Ini kemarin banyak kita berdiskusi tentang bagaimana membangun regulasi global yang betul-betul berdampak baik pada ASEAN. Yang saya hormati sahabat saya Pak Menteri Tengku Datu Sri Utama Zafrul, Menteri Investasi, Perdagangan dan Perindustrian Malaysia. Ini sudah 2 minggu hampir kita ketemu terus. Bapak Kau Kim Hum, Sekretaris Jenderal ASEAN yang saya hormati, makasih Pak sudah kita sering ketemu dan berdiskusi terus menyangkut dengan KTT. Lebih khusus kepada senior saya yang mulia Ibu Armida Alishabana, Eksekutif Sekretaris ASKAP yang juga adalah Menteri Bappenas Senior. Kita berikan aplaus kepada Ibu. Ini sudah menjadi orang Thailand, wajahnya sedikit Jawa Barat, sedikit Thailand gitu kira-kira. Ketua Umum Kadin yang juga adalah merangkap sebagai Ketua ASEAN Business Research Council, ASEAN BAC, Pak Arsyad Rashid yang tadi pidatonya udah menyerupai seperti Menteri Ekonomi juga. Saya mendoakan betul agar setelah saya Pak Arsyad yang bisa melanjutkan tongkat estafet. Biar kita bisa gantian. Kalau sekarang kan Pak Arsyad mencari profit sebanyak-banyaknya dan meminta saya untuk membuat regulasi yang bersahabat dengan dia. Dan sekarang begitu selesai, saya juga ingin untuk mencari profit sebanyak-banyaknya. Dan saya minta Pak Arsyad membuat regulasi yang lebih baik lagi untuk dunia swasta. Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa dunia sekarang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ketegangan geopolitik, melambatnya perekonomian global, dan perubahan iklim adalah sebagian dari tantangan pelik yang kita semua harus hadapi. Ukraina sama Rusia kita nggak tahu kapan selesainya. Namun di tengah semua kesulitan itu, ASEAN menjadi alasan agar kita tidak kehilangan harapan. Seperti yang telah disampaikan oleh IMF, bahwa ASEAN merupakan titik terang di tengah cakrawala yang gelap. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN tahun 2022 mencapai 5,6%. Tidak termasuk saudara bungsu kami, Timor Leste. Sedangkan dalam 1 dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan negara ASEAN mencapai 3,98%. Di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,6%. Tahun 2022, total PDB ASEAN mencapai 3,9 triliun US dollar. Naik lebih dari 5 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi tersebut yang begitu pesat adalah investasi. Dan investasi menurut saya adalah kata kunci, salah satu kata kunci untuk mendorong ke arah yang sejahtera. Meski FDI secara global mengalami penurunan tahun lalu sebesar 12%, namun FDI di ASEAN justru meningkat sebesar 5%, sehingga mencapai seperti tadi Ibu Sabana menyampaikan sebesar 224,2 miliar US dollar. Dan hal ini terjadi dan tertinggi sepanjang sejarah ASEAN. Dengan angka tersebut, ASEAN
menjadi penerima FDI terbesar di dunia, terbesar kedua di dunia. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan berbagai capaian tadi, tidak salah jika Indonesia mengusung tema keketuaan ASEAN kali ini sebagai sentra dari pertumbuhan ekonomi global dengan pembangunan yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan. Sejalan dengan tema besar keketuaan Indonesia tersebut, perhelatan ASEAN Investment Forum dalam rangka keketuaan tahun ini mengangkat tema investasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Bapak Ibu semua, meski aliran investasi ke ASEAN sangat masif, tujuan kita bukan hanya semata meningkatkan angka investasi, angka jumlah nilai nominal sekian ratus miliar US dollar, menurut saya bukan itu yang menjadi tujuan kita. Akan tetapi, bagaimana investasi tersebut dapat lebih berperan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, SDGs. Karena menurut saya, di negara manapun, investasi itu akan dinyatakan secara berkualitas dan berdampak sistemik positif apabila rakyat diikutkan dalam merasakan tentang efek positif daripada investasi itu. Salah satu pilar penting dari pembangunan berkelanjutan adalah transisi energi. Peningkatan investasi di sektor energi terbarukan di ASEAN tumbuh positif. Tahun lalu investasi baru greenfield di sektor energi terbarukan naik dan datanya cukup luar biasa sekali, sebesar 240% di ASEAN. Meski demikian, peningkatan investasi tersebut masih perlu terus didorong. Menurut analisa dari ANTED, investasi sektor energi terbarukan perlu naik hingga 4 kali lipat, sekitar 150 miliar US dollar setiap tahunnya, agar target transisi energi ASEAN tercapai. Kita mempunyai sumber daya alam, tapi kalau tidak cukup FDI masuk untuk mendorong tentang investasi di bidang transisi energi, akan susah untuk kemudian dapat kita wujudkan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan berkelanjutan bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tapi juga harus sertai dengan transformasi ekonomi menyeluruh yang mengangkat derajat kehidupan semua warga. Investasi di sektor yang berkaitan dengan kendaraan listrik di ASEAN yang tadi sudah diulang-ulang oleh para pembicara terdahulu melompat sangat pesat, 570%. Dengan investasi ke EV yang meningkat tajam, ASEAN mampu menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dapat berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Capaian ini memang kerja keras dari semua negara-negara di ASEAN. Untuk Indonesia, saya mengambil contoh, pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2023, kita sudah mampu berkomunikasi dan berkomitmen dengan investor, khususnya FDI, sebesar 42 miliar US dollar lebih untuk ekosistem EV. Ini untuk membangun ekosistem dari hulu ke hilir untuk baterai maupun mobil. Dan 2 perusahaan besar yang bermain di ekosistem baterai mobil di Indonesia sekarang udah masuk, LG sama CATL. LG untuk pembangunan baterainya akan berproduksi Februari besok 2024, itu sudah berproduksi tahap pertama. Dan yang lainnya masih dalam konstruksi. Peningkatan pesat investasi ke sektor EV ini merupakan penegasan bahwa sudah bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk kekayaan alam dan menguasai nilai tambahnya,
sementara rakyat kita hanya menjadi penonton. Bukan saatnya lagi. Negara-negara lain itu telah maju duluan. Dan menurut pandangan saya, itu masa lalu dari kebesaran dunia. Namun masa depan dunia sekarang ada pada kawasan ASEAN. Ini penting, saya mau sampaikan sebab apa Bapak Ibu semua. Sumber daya alam di negara ASEAN ini hampir semua negara memiliki keunikan dan keunggulan komparatif. Dan hari ini dunia membutuhkan itu. Satu catatan kritis dari saya melihat kita di ASEAN, kekompakan kita belum terlalu kuat. Kita tidak boleh lagi untuk tidak membuka tabir ini. Ada pepatah di kampung saya, di Papua, sapu lidi itu kecil. Dan ketika dia menyapu kotoran dengan satu lidi, dia tidak bisa membawa kotoran itu. Tapi kalau satu lidi itu diikat menjadi satu ikatan besar, jangankan daun, batu pun akan tergeser dari sebuah kerjasama yang baik dari sapu lidi itu. Saya menginginkan ASEAN ke depan yang lebih kuat. Kita boleh berkompetisi, tetapi juga kita harus melakukan kolaborasi. Karena tidak ada negara atau satu kelompok usaha di dunia yang hebat kalau cuma hanya mengandalkan kompetisi.